Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Eka Lestari Mandiri SKMPKes selaku koordinator dari mata kuliah Bencana Industri dari Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Pada mata kuliah ini, saya bersama tim saya, yaitu ada Ibu Dr. Randalina Tarigan Apoteker MS dan juga Ibu Insinyur Kalsum MKes akan bersama-sama memberikan dan berbagi ilmu terkait tentang pembahasan bencana industri dari perspektif KAT. Bencana industri ini merupakan salah satu materi yang akan disajikan di mana kita akan membahas tentang suatu kejadian yang memiliki resiko tinggi, yang merupakan kejadian dengan skala yang besar dan juga memberikan dampak yang sangat luas. Nah, kalau kita kaitkan dengan level kecelakaan kerja di K3, bencana itu merupakan kecelakaan mayor yang super mayor lagi, ya. Jadi dia lebih besar karena itu memang menimbulkan kerugian serta dampak bukan hanya korban jiwa, harta benda, bahkan semua bisa memberikan dampak karena kejadian bencana yang terjadi. Nah, jadi pada materi ini akan kita bahas sejauh mana ruang lingkup kejadian bencana industri. Mungkin yang perlu saya ingatkan adalah berbicara bencana industri itu mungkin akan lebih fokus pada kejadian besar tadi, tapi terjadi di dunia industri. Ya, mungkin sedikit berbeda walaupun kita tahu bencana juga termasuk salah satunya adalah bencana alam. Tapi di sini kita akan membahas bencana yang mungkin lebih ke arah kejadian bencana itu karena man-made disease atau man-made disaster. Jadi bencana yang cenderung terjadi karena kesalahan-kesalahan manusia atau resiko-resiko yang tidak terkendali yang juga merupakan kacamata dari K3. Nah, berbicara bencana, karena kita juga adalah praktisi K3, maka kita juga harus membahas selalu tentang disaster management plan atau membuat suatu perencanaan manajemen bencana. Ya, seperti slide ini dicatatkan, nanti kita akan membahas apa-apa saja ya yang termasuk preparedness, yaitu bagian persiapan, apa yang dimaksud dengan respon dalam bencana, apa itu recovery, mitigasi, dan close out. Apa yang close out ini? Nah, nanti pada pertemuan berikutnya, materi berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut dan lebih jelas ataupun lebih detail sehingga kita bisa menentukan bahwa bencana industri ini perlu dilakukan tindakan-tindakan ataupun upaya pencegahan dan penanggulangannya. Sebagai intermezzo atau pertemuan kita kali ini saya sedikit mencari salah satu kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kejadian bencana industri yang bersifat kronik, yaitu lumpur lapindo yang ada di Jawa Timur. Nah, kita sudah bisa membahas ataupun mengkritisi kenapa ya bencana ini bisa terjadi, apa penyebabnya. Nah, nanti setiap materi kita akan beri kasus-kasus untuk menggiring kalian untuk melihat apa-apa aja fenomena bencana yang terjadi. Termasuk ini satu lagi ada satu bencana ya, warisan beracun, yaitu pabrik pestisida yang mengeluarkan ataupun mengalami kebocoran pipa sehingga masyarakat di India semua mengalami keracunan karena meledaknya pabrik ini. Nah, ini contoh-contoh kasus bencana. Jadi bencana itu bisa kita bahas baik dari bencana yang terjadi di luar negeri atau mungkin yang di dalam negeri. Nah, karena kita termasuk negara yang rawan bencana, sehingga pelajaran ini atau materi ini sangat penting untuk kita bahas. Dan ini juga menjadi salah satu langkah untuk menyadari bahwa kita sebagai orang K3 harus tanggap dan merespon dengan cepat
apabila ada resiko yang bisa menimbulkan terjadinya suatu bencana. Saya rasa itu ruang lingkup yang bisa saya sampaikan dahulu. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan berikan materi yang lebih luas dan lengkap, dan kalian juga sudah bisa mencari-cari kasus ataupun melihat fenomena-fenomena yang cenderung memiliki resiko terjadinya bencana. Baik, demikian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.